Bapak Mama Saksi, serta seluruh keluarga yang berbahagia. Selamat sore, selamat datang, dan semoga rahmat dan damai serta kasih Allah selalu beserta kita sekalian. Romo yang kami hormati, kami atas nama kedua mempelai dan seluruh sanak keluarga menyerahkan anak-anak kami, Ferdinandus dan Ceciliana. Mereka sudah mengenal satu sama lain dan telah memutuskan untuk saling menerima sakramen perkawinan. Kami mohon sudilah Romo meresmikan dan menikuhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan bagi kedua mempelai ini. Atas kesediaan Romo, kami haturkan limpah terima kasih. Dengan gembira saya atas nama gereja menerima kedua mempelai, serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata cara dan iman Gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah, sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya.
dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal.
Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada anak Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Maka bersabdalah Allah, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan istrinya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat kamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Apabila mereka
Janganlah kalian khawatir akan bagaimana akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Karena bukan kalian yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia Irwin dan Esi beserta keluarga, organisasi, anak-anak, pemuda, selamat sore. Sore Diakon. Hari ini kita menyaksikan dua pribadi yang melakukan bersama dalam institusi pernikahan. Mereka tak hanya bersatu dalam cinta, tetapi juga dalam panggilan hidup untuk saling setia, saling mendukung dan bertumbuh di tengah kenyataan hidup yang tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu manis. Dalam bacaan pertama, Yakub pamit berangkat menyambut masa depan yang mungkin baginya cukup menakutkan karena meninggalkan tanah terjanji yang Tuhan berikan kepada bapa dan ibunya Abraham. Ia mempercayai janji Allah meski harus meninggalkan tanah kelahirannya. Ia memeluk kembali anaknya Yusuf yang dulu sempat hilang. Di sana air mata dan bukanlah tanda kemenangan, tapi tanda kekuatan kasih yang terus bertumbuh. Yusuf seperti batu yang terbuang, namun menjadi poros fondasi utama supaya keturunan, janji dan berkat yang diberikan kepada Abraham tetap terlaksana. Begitu juga kalian, Irwin dan Esi. Hari ini kalian memilih pergi dari kehidupan yang sendiri-sendiri menuju kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan sekaligus juga resiko. Kalian tidak tahu akan seperti apa baginya hari esok, akan seperti apa mungkin sebentar lagi, akan seperti apa besok pagi, seperti apa. Tapi kalian memilih untuk percaya pada Tuhan dan lebih-lebih percaya satu sama lain. Dalam bacaan Injil, Yesus tidak menyembunyikan tantangan hidup bersama, tantangan untuk hidup berkelompok, berorganisasi, berumah tangga, bergereja. Ia mengurus murid-muridnya seperti domba ke tengah kawanan serigala. Tapi ia tidak meminta mereka untuk lari dari dunia, tapi hadapi dunia dengan hati yang murni dan pikiran yang bijak, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pernikahan bukan tempat untuk sembunyi. Pernikahan adalah tempat untuk menjadi saksi bahwa kita bisa bertahan meskipun badai menerpa. Saya teringat dengan materi dari Romo Paulus Bowo kemarin waktu hari studi Imam Keuskupan Agung Kupang. Beliau mengatakan bahwa ketika badai menerpa, jangan lawan badainya, tapi ubah layarnya.
Ketika pernikahan ini diterpa dengan masalah, diterpa dengan konflik, jangan coba lawan dengan satu arah. Maksudnya hadapi dengan satu cara. Mungkin cara yang pertama tidak berhasil. Tidak semua orang berhasil di percobaan pertama. Coba cara lain. Selalu ada alternatif. Maka kita harus cerdik seperti Una dan tulus seperti Merpati. Mungkin ketika Esi marah-marah, Firmin, jangan marah-marah. Itu nanti kita tidur di luar. Besok pagi bapak dan kari masuk ke rumah. Kalau misalnya Firmin marah-marah, masakan makanan yang enak. Jangan kasih sediakan kopi yang pahit nanti. Kita minum habis tidak apa-apa, itu menangis. Jadi coba cara, selalu ada cara lain untuk tetap menjaga kasih. Jangan kecewa karena gagal saat percobaan datang. Yang kalian undang hari ini, kalian tidak akan berjalan sendiri. Tuhan menyertai. Bukan ketika kalian tidak punya jawaban, tetapi ketika kalian merasa lelah. Ada yang mengatakan bahwa luka tidak selalu bisa sembuh dengan jawaban, tapi mungkin bisa sembuh dengan penerimaan. Harus belajar untuk berikan padanya. Maka tetaplah melangkah, mengampuni, mendengarkan, tertawa bersama, menangis bersama, selalu lakukan semua bersama, berpikir, bertahan dalam badai bersama. Tuhan yang mempersatukan kalian hari ini adalah Tuhan yang menjaga, membentuk, dan menguatkan cinta kalian hari demi hari, tahun demi tahun. Semoga. Amin. Orang tua Anda sebagai bekal perjalanan Anda di hari-hari mendatang. Engkau telah menitipkan anak-anak ini kepada kami sebagai buah cinta perkawinan kami. Kami telah melahirkan, menjaga, dan memelihara mereka hingga menjadi dewasa. Dan kini di hadapan-Mu kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau tetap menyertai mereka dalam hidup perkawinan mereka. Semoga mereka tetap setia satu sama lain di bawah naungan kasih dan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kini kita memasuki upacara perkawinan dari kedua mempelai. Dalam upacara ini kita akan mendengar perjanjian setia kedua mempelai serta menyaksikan mereka meresmikan perkawinan mereka di hadapan Tuhan. Mempelai berdua, bapa dan saksi, anggota keluarga serta penerima yang terkasih. Satu tuntutan penting dari Gereja Katolik untuk menikah adalah kehendak bebas kedua mempelai untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Karena itu, kita mau mendengar pernyataan kehendak bebas kedua mempelai untuk menikah. Bapak Pastor yang terhormat, sesuai petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik dan mengukuhkannya dalam sakramen perkawinan. Keputusan ini berdasarkan kemauan dan kehendak bebas kami berdua. Saudara berdua ini hendak meresmikan perkawinan di hadapan pejabat gereja
keluarga, dan seluruh umat beriman. Semoga Tuhan memberkati dan meneguhkan saudara berdua agar satu saling mencintai dengan setia dan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai suami istri. Akan tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Mama saksi keikhlasan hati kedua mempelai untuk menikah. Para saksi yang terhormat, apakah betul pernyataan hati mereka berdua ini, dan apakah tidak ada sesuatu yang menghalangi perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dan sebab itu kami mendukung permohonan kedua mempelai. Ferdinandus dan Vesiliana yang berbahagia, sesudah berkenalan satu sama lain, sesudah saudara-saudari mengerti kekuatan dan kelemahan cinta, sesudah saudara-saudari lebih memahami kepribadian masing-masing dengan segi baik dan kurang baik, sesudah saudara-saudari menjadi yakin akan kemampuan saling membahagiakan, dan sesudah saudara-saudari dibimbing oleh gereja menuju sakramen perkawinan, maka kami minta agar saudara-saudari masing-masing menyatakan maksud dan isi hati saudara-saudari dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi, orang tua, serta umat sekalian yang hadir di sini. Saya mempersilakan saudara-saudari masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah sambil meletakkan tangan di atas kitab suci. Di hadapan para imam, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya Ferdinandus Teguh menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Vesiliana Ratu Ignatia yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya, Vesiliana Ratu Ignatia, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ferdinandus Teguh yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci. Saudara hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih bagi suami istri yang akan menyenangkannya. Semoga kedua mempelai ini selalu diingatkan pada cinta kasih dan kesetiaan yang mereka saling janjikan pada hari bahagia perkawinan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara. Pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Vesiliana Ratu Ignatia, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta
dan kesetiaanku kepadamu. Dan adalah cincin ini pada jari manis suami saudara setelah cinta dan kesetiaan. Ferdinandus Obu, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Semoga wajah saudari selalu berseri-seri untuk menghibur suami saudari, dan semoga ikatan cinta kasih saudara-saudari diresmikan dalam perayaan suci ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Tahan lama. Asik. Oke. Untuk memegang kalian dalam perjalanan hidupmu, yang iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Semoga iman akan salib dan firman Tuhan memberi harapan dan penghiburan pada saat hidup menjadi sukar, membesarkan hati kalian di dalam luka, dan membangkitkan semangat cinta sejati di saat keresahan. Dan semoga berkat Rosario yang kudus ini Anda berdua selalu dekat dengan Bunda Maria, Ibu kita dan Ibu setiap keluarga Kristiani. Pandanglah saya, ya Allah, pandanglah kedua mempelai ini yang telah mengikat perjanjian nikah di hadapan-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu agar mereka dapat menghayati hidup perkawinannya dalam cinta dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan-Mu bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga di dalam menghayati hidup yang baru, berkati dan terdampar dalam kesusahan, melainkan senantiasa kau berkokohkan dengan iman, harapan dan cinta yang kau berikan kepada-Mu. Marilah kita mohon. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh memberikan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Semoga mereka bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, murah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Semoga orang tua kedua mempelai yang sudah membesarkan dan mendidik mereka, Kau berkati dan Kau lindungi sepanjang hidupnya. Kesempatan yang istimewa ini kami mendoakan secara khusus
secara khusus kepada kedua orang tua. Marilah kita mohon. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat dan damai-Mu bagi Romo, pastor, segenap anggota KOR, keluarga besar dari kedua mempelai, sahabat kenalan yang hadir, agar mereka selalu berada dalam perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan memuji-Mu atas segala rahmat dan anugerah yang kami terima sejak kami Kau perkenankan bersatu dalam sakramen perkawinan yang indah dan suci. Semoga cinta yang telah kami bina selama ini dapat terus berkembang dalam kehidupan kami di masa mendatang. Ya Bapa, selanjutnya kami mohon sudahlah Engkau menyatakan berkat-Mu kepada orang tua, salah saudara dan sahabat-sahabat yang telah membimbing kami dengan tulus hati sehingga kami dapat mencapai hari yang bahagia ini. Marilah kita mohon. serta semua rukun keluarga besar Angkotis, Mania, Carvalho, Makleden, Tembusoa, Dasilva, dan Fernandes yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Kau di dunia pengabelan
Ya Tuhan, kita Allah kami terimalah persembahan yang kami usulkan untuk menyucikan perkawinan kedua mempelai. Semua mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarganya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Tuhan bersamamu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Mari mengamalkan misteri iman kita.
persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau yang layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau boleh menggunakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leon ke-14 dan Uskup Agung kami Monsinyur Hieronymus Pakaimuni serta semua rohaniawan. Ingatlah juga bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kedaiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih dalam semua agar kami dapat terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramana yang berdarah, Santo Yosef Mempelai, karena rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas perjuangan kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberikan sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Ya Allah, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa. Engkau
menciptakan manusia menurut ciptamu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah ditentukan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang kesatuan Kristus dengan gerejanya. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan wanita dan pria dan memberkati perkawinan mereka dengan kesuburan. Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa asal dan tidak dihanyutkan oleh air bah. Pandanglah yang rela mempelai wanita ini agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, semoga ia selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada Dia Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang dalam hidup yang baik dan berjasa sesama dalam lingkungan mereka. Buatkanlah mereka dengan semakin hidup, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut contoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya masuk kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan yang antara kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengundang kami kepada perjamuan keistimewaan kerajaan Allah yang berlimpah dalam sejahtera. Tanamkanlah damai, tanamkanlah cinta damai dalam hati kedua mempelai dan penuhilah hati kami semua dengan ketentraman. Singkirkanlah di tengah-tengah kami segala permusuhan dan kebencian, dan tinggallah tetap di antara kami. Surga Tuhan dan penantara kami sepanjang segala masa. Kami Tuhan bersama dan bersama.
Semoga Tuhan dan Kristus akan kita sampai pada hidup yang kekal. Semoga mereka senantiasa bersemangat dalam cinta dan berbakti kepada sesama. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Pastor Paroki
Matador Sesuai dan Pastor Rekan yang kami hormati, para imam konselebran, pemberkatan nikah anak-anak kami Esi dan Feby, dan juga kedua adik diakon yang kami hormati, Bapak dan Mama Saksi, Pak Fahim dan Ibu, kemudian Bapak dan Mama dari Pak Ferdi, kedua keluarga yang terkait di dalamnya, adik-adik PMK dan juga organis, serta kita semua yang pada sore hari ini boleh ada dalam gereja ini untuk mengantar dan menyaksikan pemberkatan nikah kudus anak-anak kita Ferdi dan Esi. Ini adalah merupakan puncak perayaan iman di mana kedua anak-anak kita menjadi resmi sebagai suami istri dalam pemberkatan nikah kudus di dalam gereja Katolik. Ini adalah puncak dari berbagai rangkaian proses ataupun tahapan-tahapan yang dilalui oleh adik berdua hingga sampai dengan hari ini. Puncaknya adalah pemberkatan nikah kudus di gereja pada sore hari ini. Untuk itu, izinkanlah saya atas nama adik Ferdi dan kedua orang tua maupun keluarga terkait di dalamnya, Bapak dan Mama Saksi, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Yang pertama kepada Pastor Paroki Matador Sesuai dan Pastor Rekan, juga frater, suster, DPP, dan semua yang telah mengambil bagian, telah mengambil peran membimbing dan juga memberikan kursus pernikahan hingga pada sore hari ini boleh kita saksikan bersama dalam pemberkatan nikah kudus di gereja ini. Terima kasih masyarakat Diakon Frater dan seluruh umat paroki Santa Maria Magdalena Rosa mengucapkan provisial dan selamat atas diterimanya sakramen perkawinan dari Ferdinandus dan Feliciana. Yang kedua, dari pesan-pesan sudah disampaikan oleh diakon, banyak sekali, jadi saya tidak perlu pesan-pesan lagi. Pesannya cukup satu: tetap setia sampai mati. Dan pasangan ini setelah kami cerita ternyata dijodohkan oleh salah seorang imam yang hadir di sini juga. Mereka banyak tahu yang mana. Kalau Vena ngomong nanti, kalau Vena, kok datang aku? Kalau siapa? Kalau Vena. Di provinsi kalau Vena akhirnya menjadi. Dan hari kisah resmi. Jadi selanjutnya nasihat-nasihat akan disampaikan oleh Pemena nanti ketika kamu menjalani rumah tangga. Jadi ada masalah apa lari ke ini orang di sini.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.